Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik hadir kembali ke hadapan para siswa-siswi SMP kelas 7 dimanapun kalian berada. Yuk kita belajar saat ini mengenai ilmu pengetahuan alam khusus semester genap. Anak-anakku sekalian, tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 1. Kita akan mempelajari tentang satuan dan pengukuran. Maka dari itu kalian buka buku semester pertama ya, kelas 7. Buku IPA jilid 1. Bab 1 mengenai besaran dan pengukuran. Yang akan kita bahas saat ini adalah satuan dan pengukuran. Sudah dibuka ya bukunya. Apa itu satuan dan pengukuran? Nah, kita coba kalian sambil membaca sambil mendengarkan. Misalkan tinggi badan 160 cm, berat badan 50 kg, tekanan darah adalah 120/80 dan sebagainya. Merupakan angka yang diperoleh dari hasil suatu pengukuran yang dilakukan oleh masyarakat yang sedang mengukur. Hasil dari setiap angka yang diperoleh bermakna dengan satuan yang selalu melekat bersama dengan angka-angka tersebut. Nah, angka-angka tersebut adalah merupakan hasil dari suatu pengukuran. Satuan untuk setiap pengukuran masih terdapat perbedaan. Misalnya pada pengukuran panjang. Nah, masyarakat dalam mengukur panjang itu dengan menggunakan berbagai macam cara. Namun alangkah baiknya tetap kita menggunakan alat ukur yang sesuai dengan alat ukur yang telah disepakati. Ukuran panjang seperti 1 jengkal, 1 hasta, dan lain-lain masih terkadang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya terdapat di daerah-daerah pedalaman yang tidak memiliki alat-alat ukur panjang. Dari fakta-fakta tersebut akan mungkin banyak pertanyaan yang muncul. Misalnya, bagaimana jika angka-angka tersebut tanpa disertai satuan? Ya. Nah, jadi kalau hasil pengukuran itu hanya mendapatkan angka-angka tanpa satuannya, maka orang akan bingung apakah itu 1 meter atau 1 jam. Bagaimana jika tidak ada satuan standar dalam setiap pengukuran? Nah, jadi kita harus memiliki satuan standar, begitu ya. Siswa-siswi yang saya cintai, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab dengan ulasan selengkapnya dari bab ini. Kita akan membahas tentang satuan dan pengukuran. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai panjang. Apa itu panjang? Kalian sering mendengar kata-kata panjang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran panjang bisa jadi menjadi pengukuran yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, pengukuran panjang itu sering kita lakukan. Alat yang paling sering ditemui untuk mengukur panjang suatu benda adalah mistar atau meteran. Untuk jarak yang lebih panjang itu bisa menggunakan alat ukur
yang sesuai dengan panjang yang akan kita ukur. Namun, untuk mengukur panjang benda yang kecil atau tipis, diperlukan alat ukur yang tingkat ketelitiannya lebih tinggi, misalnya jangka sorong dan mikrometer. Nah, anak-anakku sekalian, kesalahan paralaks di mana mata tidak tegak lurus pada skala yang diamati, nah itu akan menghasilkan ya hasil pengukuran yang berbeda. Nah, mikrometer sekrup seperti yang disajikan merupakan ya alat ukur panjang yang tingkat ketelitiannya lebih tinggi dibandingkan mistar maupun jangka sorong. Selanjutnya, alat ini mampu mengukur hingga 0,01 mm. Sehingga untuk mengukur ketebalan benda yang tipis harus menggunakan mikrometer sekrup. Lalu bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup? Nah, kita harus menggunakan seteliti mungkin. Berikut 5 langkah menggunakan alat ukur untuk mikrometer sekrup yang antara lain kalian harus tahu. Satu adalah adanya poros tetap, poros geser, skala utama, skala nonius, alat putar, reset, pengunci, prem. Jadi yang pertama adalah lakukan pengecekan untuk memastikan apakah poros tetap dan poros geser bertemu. Skala dan skala nonius utama menunjukkan angka 0. Maka itulah yang pertama dalam menggunakan mikrometer sekrup. Yang kedua, buka rahang dengan menggerakkan pemutar ke arah kiri sampai benda dapat masuk ke dalam rahang. Tiga, letakkan benda di antara poros tetap dan poros geser, lalu tutup kembali rahang hingga tepat menjepit suatu benda. Nah, putarlah pengunci agar pemutar tidak bisa bergerak lagi atau bergeser ya, yang mengakibatkan perubahan suatu benda. Begitu ya. Kan bunyi klik yang muncul, kesalahan yang biasa dilakukan pengamat ketika mengukur, apalagi mengukur panjang. Selanjutnya ya adalah posisi mata tidak tegak lurus dengan skala yang dibaca sehingga angka yang terbaca akan menghasilkan yang salah. Inilah cara membaca ya, menghindari kesalahan. Hasil pengukuran bisa jadi menjadi lebih kecil atau lebih besar meskipun itu adalah kesalahan sekitar 0,50 cm. Jadi untuk membaca itu lihat posisi mata ya. Letak mata pada waktu membaca suatu angka pada waktu pengukuran. Kesalahan ini disebut dengan istilah kesalahan paralaks gitu ya. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas, anak Indonesia pasti bisa.